hak untuk merawat tanaman apa? Kalian tahu nggak haknya apa? Kita untuk apa haknya? Memelihara kan? Melihara tumbuhan itu ya untuk apa? Panen. Ya, untuk dipanen, untuk Dimakan. misalnya ya bisa dimakan gitu. Terus haknya apalagi untuk dirawat untuk menjadi tanaman hias ya. Misalnya tanaman kan banyak kan buat tanaman Untuk hias. hiasan. Ya. Untuk penghijauan kan tanaman itu iya. Nah, kewajibannya apa untuk itu terhadap tumbuhan atau tanaman? Apa kewajibannya? Disiram dengan baik, disiram dengan baik, terus dijaga, iya betul. dijaga. Boleh nggak kita ada tanaman bagus, lihat kita ngambil petik tanpa izin, boleh nggak? Nggak boleh, dosa. Enggak. Izin. Nah, tujuannya apa sih kita untuk melihara tanaman? Tujuannya untuk apa? Tujuannya Agar apa? Agar buahnya bisa Untuk melestarikan ya, agar tidak melestarikan alam. iya agar tidak punah. Iya tuh. Coba kalian tulis di buku tulis masing-masing kewajiban kita terhadap apa? Manfaat melihara atau merawat tumbuhan. Kalian tulis apa yo? Manfaat. Ingat manfaat iya sambil ditulis ya. Biar nggak lupa. Pakai buku tulis. Iya, buku tulis tematiknya. Yang Nanti ini. kalau belajar iya, buku tulisnya disiapin juga. Apa manfaat memelihara atau merawat tumbuhan? Manfaatnya apa aja tuh? Manfaatnya gimana? Manfaat melihara dan merawat tumbuhan. Supaya tidak hilang penghijauan Indonesia. Penghijauan alam ya, untuk yang satu untuk penghijauan alam, terus agar tidak punah. Untuk penghijauan ya. awan. Agar tidak Alam. Awan. Nah, dari itu PPKN masih ingat ya hak dan kewajibannya. Udah ditulis belum? Udah, Ya, agar iya. tidak punah. Nah, lanjut ya kita bahas bahasa Indonesia. Ini kan udah PPKN ya, kita bahas bahasa Indonesia. Dijudulin tematik 4C PPKN biar ingat ya. Terus kita bahas bahasa Indonesianya. Nah, di bahasa Indonesia kalian udah bahas di buku tematik 4C tentang wawancara. Coba kalian bisa lihat di halaman wawancara ya. Sekarang bahasa Indonesia saja. Iya, kita bahasa Indonesia PPKN. Itu aja yang kita ingat tentang hak dan kewajiban. Sekarang bahasa Indonesianya. Nih, wawancara halaman 38. Coba dibuka halaman 38. Halaman 38. Wawancara, iya. Wawancara. Iya, Aisyah, selamat bergabung. Siapin buku tematik 4C-nya, nak. Dulu ya. Ya, ambil dulu tematiknya. Ya. Buku tematika. Sama buku tulis sama pensilnya, ya, tematik 4C. Yuk, udah dibuka halaman 38? Udah. Nah, persiapan Udah. wawancara. Nah, persiapannya apa aja tuh digarisin? Pertama kita harus apa? Buat janji ya dengan narasumber dulu kan? Buat janji dulu. Janji dengan narasumber. Iya, terus kita harus tentuin tujuan kita ke sana. Tujuannya untuk apa? Menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Iya, terus siapin alat-alatnya. Jangan sampai kita udah mau siap wawancara tidak disiapkan alat-alatnya. Yaitu berupa apa aja? Pulpen, perekam suara. Halaman berapa saja? Halaman 38 Alif. Iya nih Alif suka kebalik-balik ya, terserah Alif deh. Yang penting fokus ya Alif. Iya. Ya. Halaman 38. Iya. Iya. Terus penting nggak kita berpakaian sopan datang ke orang itu? Penting ya. Penting. Harus berpakaian sopan.
penting. Pokoknya harus tepat waktu, jangan buat janji jam sekian, harus tepat waktu. Nah, saat sedang melakukan wawancara, kita sebaiknya apa mulainya? Apa langsung pertanyaan atau memberi salam dulu? Memberi salam. Iya, memberi salam dulu, Pak. Memberi salam, terus, Iya, terus pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Betul. Memberi salam, memberi pertanyaan yang sesuai dengan ini ya, pertanyaan yang diinginkan. Itu pertanyaan, tapi harus yang penting-penting saja, pertanyaan yang bertele-tele gitu. Pertanyaan yang apa? Saja. Penting ya, yang penting yang akan ditanyakan untuk persiapan itu. Tanya apa? Misalnya kamu mau wawancara tentang tanaman hias punya Amira, misalnya ke rumah Amira, kan nggak mungkin nanya tanaman, nanyanya yang lain, Amira kamu punya makanan apa, gitu kan nggak mungkin kan? Harus kita bahasnya tentang tanaman, ya kan? Pastinya kita tanya, ini kok tanamannya bisa subur? Pakai apa Mira? Kayak gitu kan, sekitar perawatannya tanaman hiasnya Amira gitu. Ya, misalnya tuh contohnya gitu. Terus panjang lagi? banget. Nah, habis itu kita mendengarkan pendapat dari informasi kan, informasi yang didapatkan kan, gitu. Nah, terus setelah melakukan wawancara kita apa? Mengucapkan terima kasih, terutama tuh yang penting apa? Mengucapkan terima kasih. Yang gitu teman. Kasih. Ya. Aja buku 4C. 4C. Nah, juga. nah, ini yang ramai siapa? Tolong di-mute dulu ya. Nah, lanjut. Dalam kegiatan wawancara, kita melibatkan pihak wawancara dan siapa? Selain wawancara oleh narasumber ya. Narasumber. Iya. Nah, sebelum mewawancari narasumber yang dilakukan harus buat apa? Buat laporan, buat pertanyaan, apa buat kesimpulan? Membuat apa dulu? Laporan. Buat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan dulu. Laporan mah terakhir kan kita nanya dulu. Kalau buat laporan belum ditanya apa yang didapat, ya kan? Nah, Sampai. Saja 4C. Iya, 4C Faras. Lanjut. Masa 4 jadinya. 2 orang yang terlibat dalam kegiatan wawancara, siapa aja 2 orang yang terlibat? Yaitu siapa? Narasumber dan yang wawancara. Iya, narasumber sama si wawancara. Iya. Atau bisa disebut notulen ya, karena dia nanya-nanya ya. Notulen. Oke. Nah, coba kalau disuruh buat kalimat untuk wawancara dengan tema peduli lingkungan gimana tuh? Peduli terhadap lingkungan. Kita harus gimana buat kalimatnya? Coba ayo siapa ya? Ustazah tunjuk ya. Coba Syafiq buat itu pertanyaan tentang peduli terhadap lingkungan. Kita buat kalimatnya gimana tuh? Coba. Menurut Syafiq. Peduli terhadap lingkungan. Berarti kalimat pertanyaannya seperti apa? Bagaimana? Kan peduli lingkungan. Berarti bagaimana kamu? Bagaimana cara merawat tanaman itu? Ya, bagaimana kamu merawat tanaman gitu ya? Terus jaga lingkungan yang bersih. Bagaimana cara untuk menjaga lingkungan itu tetap bersih? Bisa nggak kayak gitu? Halo, Solihah. Kedengeran suara Ustazah? Kedengeran. Ya, ingat ya. Catat yuk. Putus-putus Ustazah. Iya, sinyalnya nih ya. Sinyalnya pada lewatan. Nah, lanjut ya. Jadi itu ya, buat kalimat itu masih ingat ada 5 kalimat pertanyaan. Bisa bagaimana, apa, ya, siapa, gimana, terus apa lagi? Mengapa, ya kan? Ingat ya, pertanyaan itu harus diawali dengan 5 pertanyaan itu ya, salah satunya. Nah, lanjut.
Kalau kecepatan bilang ya, Nak. Udah paham tentang bahasa Indonesia di 4C itu ada wawan, cara ya. Ya. Jadi kita harus ingat lagi. Nah, terus di IPA, kita nulis di IPA ya. Disiapin juga pensilnya yang baru datang. Tulisnya. Tumbuhan, IPA. Masih ingat nggak yang Ustazah pernah share gambar waktu zooming tentang bunga yang ada putihnya, ada bunganya. Masih ingat? Masih. Nah, kalau nggak ingat berarti dibuka bukunya, Neng. Dibuka. Bukunya dicek lagi. Ya, buka. Nah, coba kalian lihat di halaman 19. Buka buku tematiknya biar ingat. Tematiknya. Dah. Nah, lihat di bunga itu ada memiliki mahkota bunga. Mahkota bunga itu yang besar kan? Mahkota bunga. Nah, iya. Pada umumnya mahkota bunga itu untuk apa fungsinya? Untuk mengindahkan, untuk perhiasan, sebagai perhiasan bunga ya. Gitu. Terus adanya benang sari. Benang sari itu apa? Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan bunga, ya, yang terdiri dari apa? Kepala sari dan tangkai sari. Terus adanya putik yang paling ujung ya, warna hijau, bisa dilihat ada di buku kalian. Ya, putik itu apa? Alat kelaminnya betina. Ya. Terus setelah itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu biasanya yang paling bawah dari tangkai. Ustazah, tadi halaman berapa ya? Halaman 19, nah. 19. Ya, sudah dibuka. Berapa Ustazah? 19, halaman 19. Nah. Masih ingat nggak bunga apa yang sempurna yang memiliki ada mahkota, kelopak bunga, punya putik, punya semuanya ada. Bunga apa tuh? Masih ingat nggak? Mawar. Bunga mawar Ustazah. Kembang sepatu. Kembang sepatu. Aduh, lupa. Ya, bukan mawar, bunga kembang sepatu ya, lebih komplit dia, punya segalanya. Yang tidak mempunyai apa bunga yang tidak sempurna itu bunga apa? Bunga melati ya, sama bunga kamboja. Kamboja. Terus iya. Terus kita bahas tentang fungsi-fungsi tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, biji. Ada di halaman 15. Bisa kalian buka dulu 15. Sudah dibuka? Dah. Nah, akar. Akar itu terdiri ada akar serabut dan akar tunggang. Serabut itu yang tipis-tipis kan? Apa yang tebal-tebal serabut? Bentuknya. Halaman berapa? Halaman 15. Nah, halaman 15. Ya. Akar itu mempunyai dua macam jenis ya. Buku 4C halaman 19, Ki. Sekarang halaman 15, nah, halaman 15. Ya. Mati. Iya, yuk. Halaman 15, akar. Coba dilihat bukunya, ditandain lagi. Takutnya lupa. Daripada nyalin lagi, mendingan ditandain Yakin bukunya. 4C, Jak. Ya. Ya. Ini ya. Halaman 15. Kita bahas tentang akar. Akar itu terbagi ada berapa? Dua macam jenis kan? Akar serabut dan akar tunggang. Nah, kalau akar serabut itu yang tipis ya, bentuknya ya, tipis ya. Yang halus panjang. Kalau itu serabut. Kalau tunggang itu yang tebal ya. Pernah lihat sayur bayam sama kangkung, daun kangkung sama bayam?
Pernah lihat? Nah, akarnya itu apa? Serabut apa tunggang? Akar bayam sama kangkung? Tunggang. Hah? Tunggang. Serabut. Serabut. Iya, karena tipis ya. Nah, kalau misalnya tanaman pohon mangga, itu akarnya apa? Tunggang. Tunggang. Iya, karena keras ya, makanya dia harus tanamnya nggak bisa di pot, harus di tanah yang luas ya. Itu yang membedakan akar serabut sama tunggang ya. Tapi kalau akar pohon aneh-aneh. Iya, itu aneh-aneh, makanya namanya akar tunggang, dia tebel-tebel bentuknya ya. Terus akar itu berfungsi untuk apa ya, Ibnu? Tahu apa fungsi akar, Ibnu? Kalau aku tahu. Apa yo? Coba Ustazah nanyanya ke Ibnu dulu. Apa fungsi akar? Ada loh. Untuk menyangga tumbuhan. Untuk apa? Menyerap Untuk air. menyangga air. Menyangga tumbuhan atau untuk menyerap air ya. Untuk menyangga tumbuhan dan meletakkan tumbuhan dengan kuat ke tanah. Betul. Nah, terus habis dari akar ada namanya bagian batang ya. Batang itu untuk apa? Untuk menyangga tumbuhan biar tegak ya. Kalau tanaman nggak ada batangnya ntar dia jatuh. Ya. Letoy jadi mati. Iya. Nah, selain itu apa aja? Batang itu juga mempunyai tumbuh cabang, daun, bunga, dan buah ya. Buah. Nah, si batang itu untuk menyebar kapan? Untuk menyebarkan daun-daun ya dengan bantuan cabang. Berfungsi mengangkut mineral, air, dan makanan. Nah, tumbuhan apa yang mempunyai menyimpan makanan, cadangan makanan di batang? Tumbuhan apa aja cadangan makan di batang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sela, halo. Coba Sela, Ustazah mau nanya. Jenis tanaman apa yang cadangan makanannya di batang? Amira yang fokus. Apa? Ada yang tahu nggak? Iya, Sela nggak tahu nih. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Apa Aisyah? Apa? Kentang ya. Kentang, bawang, banyak ya. Satu lagi tuh ada jahe yang memiliki cadangan di air di batang. Ya, cadangan makanannya. Anggur. 9 menit lagi Zoom itu Ustazah. Iya. Kalau nanti Nanti gimana? lanjut lagi ke sesi 2, dipencet lagi linknya sampai ini mati dulu. Sampai jam berapa Ustazah Zoom meetingnya? Sampai jam 9 kurang 10 menit atau 20 menit. Yuk lanjut. Ini baru bahas IPA. Daun. Terus daun itu biasanya berwarna hijau. Tapi dia mempunyai tulang daun. Ada berapa jenis tulang daunnya? Ada 3 ya. Ada berapa aja, Brahma? Tulang daun? Ada berapa? 3. Apa aja namanya? Tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun menyirip. Iya, betul. Ya. Nah, terus Paling banyak menyirip. Iya, banyak itu. Terus daun itu mengeluarkan oksigen ya. Jadi tumbuhan itu banyak kan rata-rata mengeluarkan oksigennya dari daun ya. Karbon dioksida. Terus maka tumbuhan itu bernafas dari si daun. Nah, terus ada terakhir bunga, buah, dan biji. Kalau kalian pernah lihat tanaman cabai, saat mau berbuah cabai itu biasanya berbunga dulu apa gimana? Berbunga dulu kan? Iya, berbunga dulu mekar ya, bunganya bunga putih ya. Bunga mekar putih itu tumbuh cabai. Iya, buah cabai. Habis berbuah ada bijinya dalamnya.
Iya, terus bijinya bisa ditanam lagi nggak? Bisa kan ya, buat jadi bibitnya ya? Bisa, durian juga bisa ditanam bijinya, enak tahu. Udah jangan dibahas chat-chat itu, ayo fokus ke Ustazah. Nanti kalau masih kayak gitu, ulangannya udah Ustazah kurangin poinnya nih. Ayo fokus dulu. Jangan. Makanya jangan chat, biarin aja Ustazah catat. Kan ini kan kerekam ke Ustazah. Faras itu Faras. Yuk, Mundu. lanjut. Nyalain ya. Coba 3 bagian yang ada pada tumbuhan ada apa aja? Ada apa aja tadi? Ada akar, terus ada apa lagi? Batang. Batang sama daun. Daun. Yang ingat ya. Buah dan Sekarang kita bahas IPS ya. Ya, Ustazah suaranya putus-putus. ya itu sinyal. aku juga putus-putus. Iya, Aku sinyal. juga putus-putus. Iya, saya dulu. Sebentar. Sudah. Ya, kalau putus-putus sudah nggak usah teriak-teriak, nanti kalau teriak-teriak suaranya nggak kedengeran. Lanjut kita ke IPS. IPS itu dataran tinggi dan dataran rendah. Masih ingat tanaman apa yang di dataran tinggi dan rendah? Dataran tinggi. Kalau yang di dataran tinggi kopi, kalau yang di dataran rendah pohon kelapa. Iya, pinter. Ya, pokoknya yang jenis petani itu di dataran rendah apa tinggi? Rendah ya, karena dia butuh panas. Kalau dataran tinggi kan dingin ya. Ibu. Nah, kalau contoh tumbuhan yang dimanfaatkan untuk makanan pokok, itu apa aja tuh tumbuhan yang untuk dibuat makan pokok sehari-hari di Indonesia? Apa aja tuh? Apa? Padi ya? Padi ya kan? Buat apa? Buat beras. Ya. Terus apa lagi? Hewan ternak. Ya, jagung. Terus Hewan ternak. ya peternaknya hewan apa biasa dikonsumsi? Hewan apa? Ayam. Kambing, ya. Sapi. Boleh nggak kita konsumsi kucing? Bebek. Enggak boleh. Ini Boleh. Ini kalau kelinci boleh. Jangan ngumut tangan ya, jari ya Aisyah ya. Yuk, lanjut. Berarti udah masih ingat nih. Terus kalau pantai itu biasanya berbatasan langsung dengan apa pantai? Dataran rendah. Berbatasan laut, hutan atau sawah pantai? Laut. Laut. Iya. Daerah yang biasanya dimanfaatkan untuk wisata apa tuh? Dan perkebunan teh di mana biasanya? Daerah mana? Daerah tinggi apa daerah rendah? Daerah tinggi. Tinggi ya? Iya. Ya, oke. Ini udah berapa menit lagi nih? 4 menit lagi ya. Oke, udah. Masih bisa. Yuk, lanjut. Sekarang SBDP. SBDP itu masih ingat kolase. Tentang kolase masih ingat? Kolase itu apa sih artinya kolase? Halaman berapa saja? 30 GB dah. Ini Anda menggunakan 21,07 GB dari kota. Apa itu? Iya. Berarti bukan 20. Omnya bukan kasih 20 GB. Kolase. Fokus dulu kolase. Halaman berapa, Ustazah? Halaman berapa Ustazah? Coba cari dulu tentang kolase. Halaman 20. Gambar dari benda-benda kecil. Iya, itu ada di halaman berapa tuh kolase? Ada di halaman 23. Ya. Kolase itu karya seni rupa 2 dimensi ya. Tandain tuh. Yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Apa aja? Itu bisa kertas, potongan kain ya. Terus kaca, logam, dan
Apalagi kayu ya. Gitu. Biasanya kalau kain itu untuk seni lukis ya, kanvas buat diwarna-warniin ya, kanvas yang jadi lukisan gitu. Bisa nggak potongan daun kering buat jadiin kolase? Ya, zoom it. Bisa nggak? Halo. Bisa nggak daun kering buat jadi kolase? Nah, Bisa. Iya. Apa aja sih alat yang biasa digunakan untuk kolase? Apa aja? Kertas. Sela, jangan lupa dulu Sela. Apa bahannya? Kolase. Kertas sebagai media gambar, pensil sebagai bagian tumbuhan Ya, seperti ini kalau daun. yang nggak fokus nanti ujiannya nggak merasa susah, biar fokus dulu biar bisa ujiannya. Alatnya tuh apa aja? Ada gunting ya, lem pastinya. Terus bahan-bahannya apa? Dari kain, bisa dari daun kering ya. Terus apa lagi? Ya. Logam, Iya. kaca, Ya. Oke. bisa dari biji atau kelompok bunga. Kalau biji itu mozaik, lebih ke mozaik biji-bijian ya. Itu mozaik. Ini kolase beda. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, terus fungsi lem untuk kegiatan kolase itu untuk apa sih fungsi lem? Untuk apa? untuk menempelkan bahannya. Iya, betul. Jenis dua tumbuhan yang dapat digunakan untuk kegiatan kolase apaan dua tumbuhannya? Daun dan daun sama apa selain daun? biji, kaca, Bisa nggak dari kertas kan? Kertas juga dari tumbuhan itu kayu kan? Ya. ya, Jadi kertas dan daun kering ya. Nih waktu tinggal 1 menit lagi kita foto dulu bentar. Nanti buka lagi linknya ya. Ya. Kita foto dulu. Ayo tampilin mukanya.